Tidak tahu. Ya, sama seperti pekan lalu, untuk pekan ini juga akan Ibu rekam ya. Dan juga nanti untuk tugasnya juga di waktu. Yang tugas pekan lalu udah Ibu hapus, jadi yang terlambat sudah tidak bisa menyusul. Masih sedih yang gabung. Yang pada kemana? Molor. Kayaknya Pasca belum mandi nih. Kalau Ihan tuh udah bersih tuh. Dingin Bu pagi-pagi mandi itu. Oke, selamat datang Angga. Angga kalau mau di absen dibuka kameranya deh ya. Oke. Ya, oke, kita mulai untuk materinya. Di sini Ibu akan memutar sebuah video. Kalian siapkan alat tulis kalian. Sudah siap alat tulisnya? Belum. Ayo, alat tulisnya diambil dulu. Di luhur. Ayo, alat tulisnya mana? Buku cetaknya juga. Jadi pada dimatiin kameranya. Ya, kemana ini? Oke, udah siap alat tulisnya? Falas, apa masih sarapan? Seperti biasa materinya dicatat ya. Jadi silahkan alat tulisnya disiapkan sebelum Ibu putarkan videonya. Ruben, selamat datang, selamat pagi. Ini kenapa pada dimatiin? Nggak jadi di absen lah yang ini, yang dimatiin. Apa langsung. Enggak. Udah segar, Faras, nggak serat. Ya, alat tulis sudah siap semua. Kita mulai ya. Ya. Oke, videonya akan Ibu mulai. Nah, ini ya, komparatif degree. Komparatif itu perbandingan, degree itu derajat perbandingan. Kedengeran nggak suaranya? Suara videonya? Enggak. Bentar. Melek, Bung, melek. Kedengeran nggak suaranya? Foto-foto. Suaranya keren Bu. Gitu. Siapa ini? Gak ada suaranya sih, Bu.
Nggak ada suaranya sama sekali, Bu. Ada suaranya aja, Bu. Small, big. Halo, ini masih nyambung? Tadi kedengeran nggak untuk videonya? Nggak ada, Bu. Nggak ada Apa, Bu? suaranya. Ada suaranya, Bu. Nggak ada suara sama sekali. Nggak ada suaranya sama Nggak ada sekali. suara sama. Iya, Bu. Enggak. Tapi videonya kelihatan. Jalan Iya. videonya. Videonya mah Jalan. kelihatan. Tapi Oke. nggak ada suara. Nah, kalau untuk tadi tulisannya pada kebaca nggak? Enggak. Enggak. Tulisannya Berecek-berecek tuh, Bu. tulisannya Mm-mm. Kayak bercak. patah-patah. Oke, kalau gitu sebentar ya. Contoh perbandingan dengan yang kedua. Kita punya kemonceng. Bahasa Inggrisnya adalah duster. Monceng. Kedengeran nggak tadi videonya? Halo? Ilhan? Suaranya kedengeran nggak, Dek? Suara videonya? Videonya berhenti dia, Bu. Iya, yang Ya, suara Ibu jadi kecil. Suara Ibu jadi kecil, Bu. Cuman ada tulisan daster doang, Bu. Sa. ya. Rusak. Apa itu daster? Kemonceng. Dan di sini ada sapu. Bahasa Inggrisnya adalah do. Kita mau memperhatikan kata sifat apa ya, Bu ya, Ma? Nah, kalau dilihat dari bentuknya di sini, sapu itu lebih panjang daripada Kemonceng. kemonceng. Jadi bahasa Inggrisnya the broom is longer than The duster. Ulangi ya. The broom is longer than duster. Coba. Ini ya, the broom is longer than duster. Artinya broom itu sapu, longer lebih panjang than daripada duster kemonceng. Halo? Apakah kedengaran Ya, tadi halo. videonya? Videonya Enggak. tadi, Bu. Dikit. Kecil. pisan. Dikit, Bu. Oke, kalau gitu sambil Ibu jelaskan ya di sini ya tadi ya, the broom is longer than duster. The broom itu sapu, long is longer. Lebih itu tinggi daripada lebih kemonceng. panjang ya, longer ya. Then duster, then itu daripada, duster itu kemonceng. Begitu kita loncat saja ya. Nah, di sini ada aturan, bisa dicatat untuk yang ini ya. Pertama di sini ada aturan untuk kata sifat yang satu suku kata. Kayak misalkan tadi long, thick, itu satu suku kata. Ini gelap ya, ternyata ya Ibu ya. Bentar.
Yang satu suku kata, kayak contohnya tadi tik. Nah, ini ada penambahan E dan R di bagian akhir kata sifatnya. Nanti artinya jadi lebih tebal. Tik artinya tebal, thicker artinya lebih tebal. Sampai sini paham? Paham. Oke. Bu. Sudah dicatat? Mana bisa dicatat, Bu. Orang suaranya aja kecil. Suara ibu kecil nggak? Iya. Suara ibu kecil. Bentar, Kecil, Bu. bentar. Pakai toa, Bu. Pakai toa. Bentar. Oh, ini chat nggak ada sama sekali. Bentar ya. Bentar. Audio, oh pantesan. Ih, nggak bisa full sih. Cek, apakah kedengaran? Keran. Suara ibu kencang. Ya udah kenceng ya. Nah, oke, Ibu share lagi untuk yang tadi. Tadi tik ya, untuk yang satu suku kata. Mangga bisa sambil dicatat. Tik untuk yang satu suku kata. Kata sifat dengan satu suku kata. Kata sifat apa bahasa Inggrisnya masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu bahasa Inggrisnya kata sifat? Apa yo? Setuju ya pelajarannya ya. Nah, ini contohnya tik. Tik itu kata sifat yang satu suku kata artinya tebal. Nah, kalau misalkan mau dibikin untuk membandingkan jadi lebih tebal. Ditambahkan ada ER ya di sini ya. Tik. Artinya lebih tebal. Nah, di sini ya contoh kalimatnya. The math book is thicker than English book. Buku matematika lebih tebal daripada buku bahasa Inggris. Ini contohnya. Ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu Ibu lanjut ya. Sudah selesai dicatatnya? Sudah, Bu. Kemudian untuk yang lebih dari satu suku kata ya, bentar. Untuk yang lebih dari satu suku kata, contohnya ini ditulis ya, kata sifat dengan lebih dari satu suku kata. Ini contohnya ada beautiful. Beautiful itu ada 3 suku kata. Beautiful. Ya. Beautiful, ada 3 suku kata. Nah, yang ini nggak ditambahkan ER di belakang, tapi di sini ditambahkan more beautiful. Beautiful apa artinya? Cantik. Ya, bisa 2 arti ya, bisa cantik, bisa juga indah. Nah, ini contohnya. Kalau ada pemandangan ya, pemandangannya beautiful, berarti pemandangannya indah ya. Nah, di sini contohnya. Ya. Lake is more beautiful than rice field. Lake itu danau, more beautiful lebih cantik than daripada rice field, sawah. Nah, kalau misalkan membandingkan, selain tadi kata sifatnya, harus ada than. Dan itu daripada, jadi membandingkan ya. Nah, tapi di sini ada pengecualian yang lebih dari satu suku kata, tapi nggak pakai more. Ya, itu di sini ada ini, kata sifat yang akhirannya Y, tapi sebelum Y-nya itu ada konsonan. Masih ingat apa itu konsonan? Halo?
Ada yang masih ingat apa itu konsonan? Lupa lagi, Bu. Apa yo? Konsonan itu bukan A, I, U, E, O. Contohnya di sini, Preti. Setelah sebelumnya ya. Sebelum huruf Y ini bukan huruf A, I, U, E, O, tapi huruf T. Nih, sebelum Y ya, ada T. Ini bukan A, I, U, E, O. Nah, untuk yang ini bukan ditambahkan more, tapi dia berubah jadi prettier dibacanya ya. Pretty artinya cantik. Prettier artinya lebih cantik. Begitu. Ditambahkan den daripada. Lebih cantik daripada. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti aturannya tadi ada 3 ya. Yang satu suku kata, lebih dari satu suku kata. Kemudian ada yang akhiran Y. Sebelum Y-nya konsonan. Atau bukan A, I, U, E, O. Ini yang ketiga. Sampai sini, sampai ketiga aturan, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Udah dicatat untuk 3 aturannya? Udah. Oke, jangan lupa nanti dikumpulkan loh ya, harus dicatat. Nah, sekarang aturan yang keempat. Bentar. Nih, aturan yang keempat di sini ada pengecualian. Jadi tidak ditambahkan er ataupun more. Ya, kayak misalkan di sini ada good. Apa artinya good? Bagus. Iya, bagus ya. Nah, good itu dia berubahnya menjadi better than, lebih bagus, lebih baik daripada. Then ya, tambahkan daripada. Jadi ini pengecualian ya. Pengecualiannya yang pertama ada good, berubahnya jadi better than. Jadi good-nya nggak masuk sama sekali ya, berubah total tuh jadi better. Ya kalau biskuit better apa artinya? Hah? Tadi barusan nih better, apa artinya? Lebih bagus. Lebih bagus atau lebih baik ya? Ya. Ya, udah dicatat Iya, Bu. untuk pengecualiannya. Yang pertama, pengecualiannya kita ada 4 kata ya. Yang pertama ada ini. Good berubah jadi better than. Ada dicatat untuk yang pengecualian pertama. Udah. Oke, terus ini Udah. yang kedua ada much atau many, artinya banyak. Ya, much atau many artinya banyak. Nah, dia kalau berubah jadi lebih banyak, more than, lebih banyak daripada. More-nya lebih banyak, than-nya daripada. Ya, more lebih banyak, than daripada. Much atau many banyak. Terus berubah jadi more than, lebih banyak daripada. Kemudian yang ketiga ada bad. Ada yang tahu ini bad artinya apa? Buruk. Buruk. Bisa buruk, bisa jelek ya. Nah, untuk bad ini berubahnya menjadi worse. Worse itu lebih jelek, lebih buruk ya, than daripada. Sudah dicatat? Udah. Nah, oke, kalau gitu kita ke yang keempat. Ada far. Ada yang tahu apa artinya far? Jauh. Jauh. Nggak tahu, Bu. Nah, ini berubahnya menjadi farther than. Lebih jauh daripada. Farther lebih jauh, than daripada. Ya, ini perubahannya sangat jauh. Far jadi farther. Nah, sekarang kita ke contoh kalimat lagi. Di sini ada contohnya. Gambar ini ya. Ada laki-laki pakai baju biru. Ceritanya biru nih harusnya ya. Kok jadinya warnanya begini? Dan di sini ada laki-laki yang baju merah. Nah, di sini bisa dilihat tingginya berbeda ya.
Tinggian yang mana? Biru. Nah, di sini bikin kalimatnya jadinya adalah apa? Ini ya. Boy with the blue shirt. Laki-laki dengan kaos biru. Ya. Is taller, lebih tinggi than daripada. The boy, laki-laki with the red shirt. Yang dengan kaos merah. Ini contohnya ya. Taller, tol satu suku kata, jadi ditambahkan er. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak ada. Maka ditulis laki-laki dengan kaos biru lebih tinggi daripada laki-laki dengan kaos merah. Oke, sambil kalian nulis, Ibu mau cek lagi siapa yang sudah hadir. Oke, Ruben. Ruben Nathan. Fatir, kalau nggak dinyalakan kameranya nggak Ibu absen ya. Oke, Nafi Syafiq. Ken Arif. Ibu kecepatan nggak jelasinnya, Dek? Fatir. Nizar sama Afliza belum dinyalain kameranya ya. Siapa yang belum datang? Kameranya rusak, Bu. Yang depannya. Oke. Ya, kita lanjut di contoh selanjutnya. Nah, ini ada ayah dan anak ceritanya ya. Nah, tadi udah Ya, Bu. bandingin soal tinggi, sekarang kita nggak bandingin soal tinggi, tapi tentang usianya. Kira-kira ada yang tahu apa yang akan kita bandingkan? Kata sifat apa? Umur. Umur itu kata benda, Dek. Kata sifat. Old ya, kita pakai kata old. Apa itu old? Tua. Tua. Iya, tua ya. Nah, ini. The father is older than the son. Father apa, father? Ayah. Ayah. Old. Tadi old. Tua jadi lebih tua. Jadi older. Ya. Lebih tua. Then daripada. The son, anak. Anak laki-laki ya. Ayah lebih tua daripada anak laki-laki. Nah, kalimat-kalimat ini kan nggak pakai kata kerja. Jadi di sini pakai to be ya. Pakai is. Ada yang pakai is, ada yang pakai are ya. Ada yang pakai am. Water is Nah, ini tadi artinya ayah lebih tua daripada anak laki-laki. Oke, sudah selesai catatnya? Ya, oke. Kita untuk materi sampai situ. Nah, sekarang kita coba latihan bersama-sama dulu ya, bukan latihan buat di classroom nih. Nah, di sini yang lebih apa ya? Kalau Pascal sama Lakaji pendekan siapa? Pendekan adik saya. Pascal sama Pendekan Lakaji. Raka. Pendekan Raka, Bu. Oh, jadi sekarang Pascal lebih tinggi ya? Sekarang tinggi banget tuh saya, Bu. Oh gitu. Oke, misal ya contoh ya. Contoh. Pascal tadi Lakaji lebih pendek ya. Lakaji lebih pendek dari Pascal. Berarti gimana kalimatnya? Bahasa Inggris yang tahu.
Coba ada yang tahu nggak? Lebih Coba kita tulis ya. Nggak, yang exercise dulu. The boy. Coba tadi ya. Tell the boy Tadi white The Pascal. Haji lebih pendek daripada Pascal. Nah, bahasa Inggrisnya apa? The boy white the blue shirt is blue kan? Ini. Ah, Ini kalau di bahasa Inggrisin. Lakaji lebih pendek dari Pascal. nggak tahu. Lakaji ya, Lakaji tetap kalau nama nggak berubah. Lakaji lebih pendek apa? Lakaji Pendek apa pendek bahasa Inggrisnya? Pendek apa bahasa Inggrisnya pendek? small. Small itu Small. kecil. Kecil. Heeh. Kalau pendek, ada yang tahu? Kalau bahasa Inggrisnya pendek? Ayo, ayo. Siapa yang tahu? Bahasa Inggrisnya pendek. Pasti ibu tahu. Oke, untuk tubinya dulu. Kalau lakaji pakai is, m atau r? Is. Ayo, yang mana? Ya, betul ya. Is. Pendeknya apa? Short. Short. Iya. Short. Karena satu suku kata tambahkan? Tambahkan apa? Tambahkan er ya. Shorter. Daripada tadi apa bahasa Inggrisnya? Then. Pascal. Nggak berubah ya. Nggak ada bahasa Inggris Pascal. Jadi begini bahasa Inggrisnya. Lakaji is shorter than Pascal. Ya, jadi harus tahu dulu nih bahasa Indonesia-nya bagaimana. Ini tadi ya, lebih pendek, shorter. Ya, terus daripada itu than. Ini setelah subjeknya tambahkan is. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Kalau gitu dibuka halaman 75. Apa, Bu? 75. Halaman 75 kah, Bu? Buka halaman Ya. 75. 75. Yang ini. Ya. Fokus di yang ini, yang taks 21. Nah, di situ ada perbandingan contoh. Di sini ada 5 nomor. Berarti kalian kerjakan 4. Yang nomor 1 itu sudah menjadi contoh. Nomor 1 menjadi contoh ya. The room on the right. Ruangan di sebelah kanan. The room, ruangan, on the right, di sebelah kanan. Is tidier, lebih rapi. Tidier itu lebih rapi ya. Nah, di situ contoh yang aturan ketiga. Tidi itu T-I-D-Y tulisannya ya. Karena ini akhirannya Y, maka berubahnya jadi tidier. Terus then daripada. The room on the left. The room, ruangan. On the left, sebelah kiri. Sampai sini untuk contohnya ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Oke, kalau gitu mangga dikerjakan ya untuk kelas ini yang itu aja. Tas 21 kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang dikumpulkan catatan, biasa ya. Catatan yang tadi dari yang video dan penjelasan dari Ibu. Kemudian taks 21 nomor 2, 3, 4, dan 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu enggak, Bu. Jakarnya di buku. Nomor 1 dikerjain enggak, Bu?
Nomor 1 kan udah ada jawabannya. Langsung nomor 2. Kerjainnya di buku Kalau muat boleh di buku cetak, kalau misalkan nggak muat boleh di buku tulis, silahkan. Ya. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan, Mangga? Enggak, Bu. Ada, Bu. Ya, Mangga dikerjakan latihannya, nanti dikirimkan ke Google Classroom dan jangan lupa kerjakan Halaman secepatnya. berapa, Bu? Kenapa? Mbak. Kenapa nih, Zan? Digumpulinnya di classroom dah, Bu. Iya, kumpulkan di classroom. Jangan sampai terlambat. Tadi ada 2 atau 3 anak ya yang tidak mengerjakan tugas pekan lalu. Udah keburu kehapus jadinya kan. Saya bukan, Bu. Nggak tahu, no comment. Silakan Japri ya. Oke, kalau gitu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Japri wabarakatuh. ngapain, Bu? Kenapa, Pascal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa Japri ya, Dek ya. Ya, Ya, selamat mengerjakan.